Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Harga telur ayam di pasar tradisional masih terus naik. Hutan konversi terbakar, hingga jaksa periksa jembatan ambruk di Padang Pariaman, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Usai mendapatkan laporan warga dan mengetahui keberadaan pelaku, sejumlah anggota tim Klewang Satreskrim Polresta Padang bergerak meringkus pelaku pencurian di daerah Koto Marapa, Kecamatan Padang Barat, Pusat Kota Padang pada Rabu siang. Pelaku bernama Randa dan berprofesi sebagai sopir angkot ini mencoba melawan polisi dan kabur saat mengetahui kedatangan polisi. Pelaku akhirnya ditembak polisi dan dibawa ke rumah sakit untuk diobati. Selain pelaku, petugas ikut menyita 2 buah telepon genggam di salah satu rumah di daerah Koto Marapa. Pelaku dan barang bukti dibawa petugas ke Mapolresta Padang untuk diperiksa secara intensif. Dari keterangan polisi, pelaku merupakan spesialis pencurian kupak rumah warga yang telah berulang kali keluar masuk penjara. Saat beraksi, pelaku menyasar barang-barang berharga di dalam rumah. Selain di Padang, pelaku juga melebarkan aksinya hingga ke Kabupaten Padang Pariaman. Bahwa telah terjadi pencurian di salah satu rumah. Dari hasil lidik di lapangan, kami mengetahui untuk keberadaan daripada pelaku tersebut dan langsung kami lakukan pengejaran. Alhamdulillah untuk pelaku bisa kita amankan langsung sebelum 1 kali 24 jam. Dalam melakukan penangkapan tadi, pelaku sempat melakukan perlawanan dan mencoba untuk melarikan diri. Karena pelaku tersebut merupakan residivis yang sudah berulang kali melakukan kejahatan yang sama. Untuk pelaku juga dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Aksi kejar-kejaran mewarnai proses penangkapan 2 pelaku pencurian bantalan rel kereta api oleh anggota tim Klewang Satreskrim Polresta Padang di daerah Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Pusat Kota Padang pada Rabu malam. 2 orang pelaku yang bernama Wanda dan Gultom melarikan diri saat digerebek oleh petugas di rumahnya. Mereka akhirnya ditangkap petugas saat berusaha kabur dan bersembunyi di loteng rumah. Selanjutnya, kedua pelaku dibawa ke lokasi tempat penjualan barang bukti 12 unit bantalan rel kereta api dan puluhan buah baut rel kereta api yang dijual ke seorang penada barang bekas di daerah Ganting. Penangkapan pelaku dilakukan berdasarkan hasil laporan dari PT KAI Padang karena adanya pencurian aset yang selama ini sering terjadi di daerah Simpang Haru. Pencurian tersebut tidak hanya merugikan negara, namun juga membahayakan nyawa penumpang kereta api yang melintas di jalur tersebut. Pada saat penggerebekan, pelaku sempat untuk melarikan diri ke atas atap loteng rumahnya, namun karena kejelian para anggota kita, bisa kita amankan di lokasi penangkapan. Untuk pelaku sampai saat tadi masih mengakui untuk 4 TKP dan juga untuk pelaku merupakan residivis yang sudah berulang kali melakukan kejahatan yang sama, itu melakukan pencurian pada malam hari. Menurut catatan polisi, kedua pelaku merupakan residivis yang sudah sering keluar masuk penjara dalam kasus pencurian. Sementara itu, 1 orang pelaku lainnya dalam status daftar pencarian orang masih dalam pengejaran petugas. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang.
Kobaran api yang cukup besar semakin hari semakin meluas dan membesar. Semula terdapat 3 titik api yang membakar semak-semak. Kini sudah menjadi 8 titik sehingga kawasan tersebut dipenuhi asap putih. Pantauan petugas, terdapat 8 titik api dengan status merah, namun yang bisa terjangkau hanya 3 titik api. Akses yang sulit dijangkau, serta kurangnya sumber air di lokasi, serta ditambah angin yang bertiup kencang, menjadi kendala proses pemadaman api. Usai menunggu lebih dari 7 jam, petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat menangkap tersangka berinisial F di Balai Rupi, Negari Simalanggang, Kabupaten 50 Kota. Saat digeledah, petugas menemukan 2 kg sabu-sabu dan 6.000 butir ekstasi. Barang haram itu ditemukan petugas di dalam mobilnya. Saat penyergapan, pelaku diketahui ada 3 orang, namun 2 pelaku berhasil kabur saat hendak ditangkap petugas. Keduanya kini ditetapkan masuk dalam daftar pencarian orang. Dari interogasi petugas, tersangka rencananya akan mengedarkan sabu-sabu dan ekstasi tersebut di Bukit Tinggi dan pesisir selatan. Seorang buruh pabrik karet yang di-PHK saat mengajukan izin cuti melaksanakan ibadah haji oleh perusahaan tempatnya bekerja berakhir damai. Perdamaian tersebut terjadi setelah difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat yang dilaksanakan di kantor dinas tersebut. Setelah dipertemukan, pihak perusahaan menyatakan bahwa mereka memberhentikan Anwar Chan bukan karena mengajukan izin cuti haji, namun hal itu dilakukan karena usia Anwar Chan yang mencapai 67 tahun dan telah melewati masa pensiun. Namun pihaknya mengaku teledor karena tidak memberitahukan sebelumnya kepada Anwar Chan. Masa pensiun Anwar Chan bertepatan dengan hari pengajuan izin cuti haji yang diajukannya, sehingga terjadi kesalahpahaman prosedur penyampaian informasi pensiun. Upaya pemadaman kebakaran lahan di Nagari Silaut, pesisir selatan, masih terus dilakukan. Tak hanya itu, polisi juga menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Hingga saat ini, telah 4 warga yang diperiksa sebagai saksi. Mereka adalah warga yang berada dan beraktivitas di sekitar lahan yang terbakar. Namun belum ada yang dinyatakan tersangka. Namun polisi belum bisa memastikan siapa pelakunya, karena status kepemilikan lahan yang terbakar masih belum diketahui. Kebakaran lahan yang berdekatan dengan kawasan perkebunan sawit ini menjadi sulit dipadamkan karena akses yang terbatas serta kurangnya pasokan air. Selain itu, banyaknya titik api dan luasnya lahan yang terbakar membuat petugas menjadi kewalahan. BNPB dan Kejari Pariaman melihat secara langsung jembatan kayu gadang di Sikabu, Lubuk Alung yang ambruk pada 7 Mei lalu. Penyelidikan dilakukan karena umur jembatan ini baru 2 tahun. Ambruknya jembatan ini menjadi tanya besar dari masyarakat,
Apakah ini murni hanya karena bencana banjir yang melanda daerah tersebut, atau karena adanya kelalaian dalam konstruksi pengerjaannya? Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional juga merasa heran, jembatan dengan panjang keseluruhan 101 meter ini yang baru berusia 2 tahun bisa ambruk separuhnya. Pihaknya menduga ada kesalahan teknis dalam pengerjaan jembatan tersebut. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.